itu yang menahan antikristus sehingga dia tidak bisa muncul atau belum bisa muncul, itu karena ada peran dari Mikael dan tentunya dengan segala pasukan surga yang menahan. Sebab di balik munculnya antikristus itu ada iblis. Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan klasik yang sering kali diajukan, yaitu mengapa antikristus belum muncul? Ya. Kenapa? Kemudian pertanyaan berlanjut, siapa atau apa yang menahannya? Nah, untuk itu kita akan pelajari firman Tuhan dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat Tesalonika. Di sini hal tersebut ditulis oleh Rasul Paulus dan kita akan coba bedah, kita akan coba kupas. Saudaraku, saya ingin Anda memahami bahwa kalau saya menyampaikan akan berbagai pandangan, itu berarti kita memang belum tahu, ya. Karena belum tahu, maka berbagai pandangan itu kita perbandingkan dan yang mana yang nantinya akan menjadi kenyataan, tentunya kalau itu masih berupa misteri, ya kita tunggu waktu Tuhan sambil terus berdoa, sambil terus kita merenung dan mempelajari, dan kita tidak menganggap bahwa pandangan yang berbeda dengan keyakinan kita itu salah. Belum tentu, bisa jadi pandangan kita yang keliru, pandangan dari saudara kita yang lain. Kalau itu ada dasar firman-Nya, itu tentang interpretasi itu bisa berbeda-beda dan bahkan mungkin mereka yang benar, kita yang salah. Saudara, sebab itu mari kita rendah hati, kita belajar, dan dalam hal ini tentang topik mengapa antikris belum muncul, siapa yang menahannya, kita akan pelajari dari 2 Tesalonika 2. Saya bacakan ini agak panjang saudaraku, tapi ini perlu dibaca semuanya, yaitu dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Saya akan ulangi beberapa kali, ini sudah saya sampaikan, tentang kapan antikris itu akan muncul dan mengapa kedatangan Tuhan itu harus didahului dengan munculnya antikristus. Nah, itu juga ada tertulis di dalam 3 ayat yang pertama. Saya bacakan. Judulnya Kedurhakaan Sebelum Kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah saudaraku, ayat 1 ini, saya kira kita semua sepakat ya, ayat 1, kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, ini adalah hari pengangkatan, rapture. Ini adalah hari di mana kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Saudara bisa bandingkan dengan surat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, 17, 18. Ya. Nah, itu kita setuju, kita sepakat bahwa ayat 1 berbicara tentang rapture atau pengangkatan. Nah, dikatakan kita nggak boleh bingung atau gelisah, baik itu ada orang yang berkata ini ada ilham roh, ini adalah surat dari rasul-rasul dan sebagainya, itu jangan percaya begitu ya. Kemudian ayat 3, ini lebih tegas, dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Berkali-kali saya sampaikan bahwa mengenai kedatangan Tuhan, mengenai eskatologi, itu adalah area dari pengajaran yang rawan penyesatan. Jadi kita harus waspada, jangan sampai memberi diri disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Kemudian kalimat berikutnya, perhatikan, sebab sebelum hari itu, hari apa saudaraku? Hari Tuhan datang dan hari terhimpunnya kita dengan
Dia dengan kekasih jiwa kita Tuhan Yesus Kristus, hari pengangkatan, haruslah datang dahulu murtad. Ya, berkali-kali saya sampaikan bahwa kalau sekarang ini ada orang yang murtad, ya itu menyeberang atau meninggalkan akan iman kepada Yesus Kristus itu ditinggalkan, ya istilahnya nggak Tuhan-Tuhanan gitu ya, nggak Yesus-Yesusan. Orang yang seperti itu ini sedang menggenapi akan murtad ini, ya apostasia, ya artinya defection atau menyeberang atau meninggalkan iman. Nah, kemudian poin kedua, haruslah dinyatakan dahulu. Jadi sebelum Tuhan datang dan terhimpunnya kita dengan Dia, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Dan ini menunjuk pada man of sin, ini menunjuk pada antikristus yang harus binasa. Dan memang antikristus itu nanti akan dibinasakan oleh Tuhan. Ayat 4, siapakah dia? Dijelaskan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya, jadi dia meninggikan diri. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi ada satu peristiwa yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini, bahwa antikristus itu nanti akan duduk di bait Allah. Nah, saudaraku, kalau sekarang ini, hari ini bait Allah belum ada, berarti antikristus akan muncul, akan menyatakan diri setelah bait Allah itu berdiri. Jadi kita harus memahami akan kronologi dari agendanya Tuhan ini. Jadi sebelum Tuhan datang, antikristus harus dimunculkan. Dan munculnya dia itu, pernyataan dirinya itu ada di bait Allah. Dia berkata, aku adalah Allah, begitu ya. Dia mau menyatakan diri sebagai Allah. Di mana? Di bait Allah, di Bet Hamikdas, bait suci, yang sekarang belum berdiri. Ya, karena di Temple Mount ini, Temple Mount yang ada, Bukit Bait yang ada di Yerusalem itu sekarang berdiri dua tempat ibadah agama lain yang juga disakralkan. Jadi kita wait and see, kita menunggu kapan bait Allah berdiri. Orang-orang Yahudi percaya, yakin bahwa yang mendirikan bait suci itu adalah Mesias. Saudara harus tahu ya, orang Yahudi itu tidak percaya Yesus adalah Mesias. Ya, kalau saya tanya pada orang Yahudi, apakah nanti Mesias itulah yang akan mendirikan bait Allah? Dia berkata, iya, itu urusan dia, itu bukan urusan kami. Jadi kami menunggu Mesias yang akan mendirikan bait suci atau bait Allah. Itu saudaraku, keyakinan mereka sampai hari ini. Nah, apakah Yesus itu Mesias? Mereka bilang bukan. Nah, terus siapakah Yesus? Dia nabi gitu ya. Ya mungkin dia melemahkan berlaku sopan karena tahu saya adalah pendeta Kristen. Jadi dia nabi gitu ya. Mungkin dalam hatinya dia bilang dia penyesat itu ya. Ya, saudaraku. Nah, kita pahami akan kronologi yang akan terjadi. Dan ini nggak lama lagi pasti akan terjadi, saudaraku. Ayat 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu? Kemudian ayat 6, nah ini yang akan kita bahas. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, atau siapa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu berkuasa atas waktu. Jadi ada God's time. Nah, nanti kalau waktunya telah ditentukan, baru dia bisa menyatakan diri. Ya, jadi harus kita tahu bahwa ini kembali kepada Tuhan. Meskipun kita mengamati tanda-tanda, semua tanda kita coba kumpulkan, semua pandangan kita coba jadikan
bahan untuk kita perhatikan dan kita pelajari, kita terbuka. Ada yang bisa dipakai, ada yang tidak bisa, yang terlalu absurd, itu ada. Nah, tapi kita masih belum tahu, karena waktunya adalah waktu Tuhan. Ya, jadi saudara harus paham itu. Nah, kemudian ayat yang ke-6 itu ada kalimat, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Jadi sekarang ini antikris itu sepertinya ingin muncul, tapi masih tertahan. Karena belum waktunya Tuhan. Ngerti ya saudaraku ya? Bait Allah juga belum ada, jadi antikris juga belum bisa menyatakan diri, karena dia nanti deklarasinya ada di bait Allah. Dan itu sebetulnya justru adalah saat di mana orang-orang Israel sadar dan bertobat bahwa yang ditikamnya 2000 tahun yang lalu itu adalah Sang Juru Selamat yang sejati, Mesias yang sejati, yang sudah ditolak oleh nenek moyang dan bahkan oleh mereka sampai hari ini. Nanti terjadi pertobatan. Yaitu penggenapan dari Roma 11 ayat 25. Saudara bisa baca sendiri. Nah, sekarang ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ini terjemahannya kurang tepat. Mestinya karena rahasia kedurhakaan atau misteri kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi kedurhakaan atau antikris itu sebuah misteri. Dan kalau misteri, ya kalau belum waktunya disingkapkan oleh Tuhan, ya tetap misteri. Maka dari itu kita nggak boleh menganggap bahwa pandanganku, teoriku, interpretasi atau tafsirku ini yang paling benar. Enggak, saudaraku, enggak ada yang paling benar. Kita sama-sama belum tahu. Ya, mari kita saling menghargai dalam hal ini. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Lah, itu siapa yang menahan? Nah, ini telaah Alkitabiah kita nanti akan sampai ke sana. Siapa yang menahannya itu telah disingkirkan. Jadi antikris mau muncul, ditahan. Kalau yang menahan ini disingkirkan atau diambil atau pokoknya tidak menahan lagi begitu, baru nanti itulah waktu Tuhan di mana antikristus itu akan menyatakan diri. Tapi jelas tandanya adalah ada bait Allah. Sekarang ini kan Israel merdeka itu sudah ajaib, saudaraku ya. 14 Mei 1948 itu ajaib. Kemudian Yerusalem direbut dan dikuasai secara de facto. Bahkan sekarang ini ya de facto itu sudah dikuasai oleh Israel. Itu juga mukjizat sejak tahun 67 dan terus sampai pemindahan akan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bait Allah. Nah, kalau bait Allah berdiri, itu tandanya sudah sangat dekat. Dan antikris lah yang bagi kita, tafsir kita, bagi mereka Mesias, tapi bagi kita itu antikris yang mengusahakan berdirinya bait Allah. Tetapi, saudaraku, ini bisa satu kelompok atau satu organisasi yang mana orang yang nantinya akan tampil sebagai seorang antikris itu belum bisa kita lihat. Jadi saudara, kita terus mengamati dan belajar. Tapi yang jelas saya yakin dan rasanya sudah nggak lama lagi, saudaraku, semuanya itu akan terjadi. Pertanyaan saya pada diri saya sendiri dan pada Tuhan adalah, apakah dalam 4 tahun ke depan ini hal itu tergenapi? Saya nggak tahu, saudaraku. Tapi yang jelas, Injil Kerajaan harus diberitakan kepada segala suku bangsa, dan setelah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi fokus kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan adalah, ayo kita beritakan kasih karunia dalam Yesus Kristus selagi masih ada waktu. Karena jumlah bangsa-bangsa kafir yang nanti akan diselamatkan, yang masuk iman, itu masih terus ditambahkan. Sampai nanti ditutup zaman itu. Nah, itu ada di, sekali lagi, Roma 11 ayat 25. Baca sendiri, saudaraku ya. Nah, kemudian ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya.
Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Nafas mulut itu kalau saudara cari di dalam perjanjian lama, nafas mulut itu tentaranya. Dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Tetapi kapan? Itulah tadi yang sudah kita pelajari dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Nah, sekarang saudara kita akan masuk apa atau siapa yang menahan antikristus itu. Tafsir yang paling populer, yang paling banyak diyakini oleh gereja-gereja adalah bahwa yang menahan antikris untuk tampil, untuk muncul, itu adalah adanya gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan yang tentunya di dalamnya ada Roh Kudus, ya gereja dan Roh Kudus itu kan tidak boleh dipisah, saudaraku ya. Gereja itu berdoa, dan doa-doa umat Tuhan ini yang menahan akan kedurhakaan itu muncul, manusia durhaka itu muncul. Tapi ini nanti makin menjelang mendekati, ya itu akan intensif, saudaraku. Tanda-tanda kemunculan dari si pendurhaka itu akan semakin kuat, semakin nyata, tetapi doa dari umat Tuhan yang menyelamatkan akan manusia-manusia yang harus ditambahkan, jiwa-jiwa yang harus ditambahkan di dalam tubuh Kristus ini juga sangat intensif, saudaraku ya. Nah, jadi doa gereja itu serupa dengan fungsi garam, saudara. Kalau saudara merenungkan, Tuhan Yesus pernah berkata, kamulah garam dunia. Ya, jadi garam dunia itu fungsi dari garam apa, saudara? Memberi rasa sedap, iya. Jadi kalau ada umat Tuhan, seharusnya tempat itu menjadi nyaman, menjadi damai, dan ada rasa sedap, tanda kutip, yang mana yang bisa dinikmati oleh semua orang. Seharusnya, itu ya, fungsi garam. Tapi selain itu, garam itu juga berfungsi preserve atau mengawetkan, saudaraku. Jadi garam itu mengawetkan. Kalau saudara ambil sepotong daging ya, daging sapi gitu ya, itu kalau Anda biarkan akan membusuk dengan sendirinya. Nggak usah kita berdoa supaya busuk, saudaraku, itu busuk sendirinya. Tetapi ketika kita ada garam, dan garam itu kita lumurkan di potongan daging tersebut, maka rasa asin dan kekuatan dari garam itu, NaCl itu, saudaraku, itu akan masuk ke pori-pori dari daging tersebut dan menahan proses pembusukan. Nah, kita ini garam dunia. Dunia yang akan menuju pada kehancuran dan kebusukan total, yaitu puncaknya ketika Antikris berkuasa, itu tertahan oleh fungsi dari gereja Tuhan sebagai garam dunia. Nah, pendapat ini tentunya adalah pendapat bahwa ketika gereja itu disingkirkan atau diangkat atau pengangkatan, maka dia baru bisa muncul, menyatakan diri, antikrisnya. Nah, ini populer, saudaraku. Jadi ini pra atau pre ya. Nah, kemudian saudaraku, pendapat yang lain ini agak absurd, saudara ya, agak konyol, agak nggak masuk akal atau mustahil, yaitu Roh Kudus yang diangkat. Jadi gereja masih ada tapi Roh Kudus diangkat. Ya, ini agak sulit ya, sulit untuk difahami. Gereja itu bisa ada karena Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, itu namanya bukan gereja, itu namanya kumpulan organisasi sosial, ya kan? Dan Roh Kudus itu, saudara tahu ya, peran Roh Kudus itu dia akan menginsyafkan dunia akan dosa, akan penghakiman, jadi takut dan gentar akan Tuhan, itu semua karya Roh Kudus, penghakiman, dan juga akan kebenaran. Jadi orang bisa sadar bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran, dan itu karya Roh Kudus. Jadi kalau sampai gereja tanpa Roh Kudus itu bukan gereja. Orang-orang nggak akan percaya Yesus itu Tuhan. Tetapi juga ada, saudaraku, pandangan dari seorang seperti Billy Graham almarhum. Dia pernah mention atau menyebutkan bahwa
Sekarang ini, kalau Roh Kudus diangkat dari dunia, gereja masih dapat berfungsi seperti tidak ada perubahan apa-apa. 80% gereja akan tetap running well, dia katakan demikian. Ya, ini sebuah sindiran, saudaraku. Sebuah sindiran bahwa gereja itu bisa gerak tanpa Roh Kudus, gitu ya, menjadi akan kumpulan sosial saja. Tapi saya sih kurang setuju bahwa Roh Kudus diangkat, gereja masih ada, itu nanti nggak ada pertobatan, saudara, so pasti. Ya, itu hanya ada kumpulan-kumpulan dari orang-orang yang yang suka ngumpul-ngumpul dan mengaku dirinya Kristen, begitu ya. Saya nggak tahu nanti firman-nya apa saja, sebab yang menjaga firman itu Roh Kudus, saudara. Yang memuliakan Yesus itu juga Roh Kudus, pasti Yesus dihina-hina, saudara. Saudara lihat aja gereja setan, itu kan tidak ada Roh Kudus. Nyebutnya gereja, tapi yang dipuja-puja setan, saudaraku. Nah, sekarang pendapat lain, ya tadi pendapat pertama adalah gereja yang menahan, doa-doanya seperti fungsi garam. Kemudian yang kedua, Roh Kudus yang diambil, saya kurang setuju dengan ini, karena gereja dan Roh Kudus itu kan satu, saudaraku ya, tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga adalah pendapat yang lain, yaitu pendapat yang kurang populer, tetapi perlu dipertimbangkan, ya saudaraku ya. Jadi dalam pendapat yang ketiga ini, bahwa yang menahan munculnya antikris adalah Mikael, malaikat, penghulu malaikat Mikael. Nah, itu terambil dari Daniel 10 ayat 12-13. Kisah Daniel yang berkabung, bertarak atau berpantang, ya, dia tidak makan daging, yang sedap-sedap tidak dimakan, dia nggak minum anggur, dia tidak berurap selama 3 minggu, dia berdoa, dia mencari Tuhan, dia mau tanya sama Tuhan tentang apa yang akan terjadi. Nah, pada waktu itu, saudara, 3 minggu dia bergumul, dia berdoa, dia mencari Tuhan, jawaban itu belum datang. Nah, kemudian ketika jawaban itu datang, ayat 12 kita lihat, lalu katanya kepadaku, kata sosok itu yang kepada Daniel, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarnya perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu, karena doa-doamu itu. Jadi dijelaskan demikian. Tapi ayat 13, kalau saudara perhatikan, coba teliti ya. Pemimpin kerajaan orang Persia, ini rohani saudaraku ya. Jadi di alam roh itu ada pemimpin dari kerajaan Persia, berdiri 21 hari lamanya. Jadi selama 3 minggu Daniel berkabung, Daniel berdoa dan berpantang, tidak berurap dan sebagainya. Itu pemimpin Persia, kerajaan orang Persia itu berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Jadi jawaban itu mau dibawa kepada Daniel, ditahan, ditentang oleh pemimpin dari kerajaan orang Persia, tanda kutip, dalam alam roh, ya ini penghulu iblis saudaraku ya, menentang. Tetapi kemudian, perhatikan, kemudian Mikael who is like God gitu ya. Jadi siapa yang seperti Allah gitu, Mikael ini salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka. Ya ini dari pasukan sorga ini, Mikael itu salah satu pemimpin dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Jadi ketika ini ditahan oleh penghulu kerajaan Persia itu 21 hari, kemudian Mikael datang menolong akan si pembawa berita itu, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Gitu. Yang nahan siapa? Mikael. Jadi Mikael ini memang pasukan surga, saudaraku.
yang ada di peperangan rohani. Nah, ini ditafsirkan, saudaraku, bahwa yang menahan, ini kan kalau ditafsir tadi ya, ayat di 2 Tesalonika 2 tadi, itu yang menahan antikristus sehingga dia tidak bisa muncul atau belum bisa muncul, itu karena ada peran dari Mikael dan tentunya dengan segala pasukan surga yang menahan. Sebab di balik munculnya antikristus itu ada iblis, ada raja kegelapan ya, yang ada di balik sosok manusia yang akan tampil sebagai antikristus itu. Nah, saudaraku, inilah beberapa tafsiran siapa atau apa yang menahannya. Jadi kita pelajari dan kita terus berdoa, saudaraku, sambil kita terus belajar dan kita jangan berhenti belajar lah, saudaraku. Nanti kita pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengamati. Saya percaya itu semua akan mengerucut. Semua pandangan, semua tafsir-tafsir ini akan mengerucut dan nanti akhirnya sampai pada waktunya jadi. Pasti akan jadi dan tidak lama lagi. Tuhan Yesus memberkati.